Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi sejarah peminatan untuk kelas 11 semester 2, yakni dampak dan respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme Barat. Dalam hal ini adalah dalam bidang politik. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Sedikit kita bahas mengenai tahapan pemerintahan kolonial di Indonesia. Ini bermula dari periode VOC tahun 1602 sampai 1795. Sebenarnya VOC itu berakhir 1799, akan tetapi semenjak 1795 itu negeri Belanda dikuasai oleh Prancis. Nah, VOC ini merupakan kongsi dagang yang kemudian berusaha untuk memaksakan monopoli perdagangan di Indonesia. Jadi dalam konteksnya ini belum melakukan proses penjajahan seutuhnya, baru proses untuk menguasai berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian masa peralihan 1795 sampai 1800 ini di mana saat itu negeri Belanda dikuasai oleh Perancis pada masa Napoleon Bonaparte. Selanjutnya 1811 sampai 1816 ini berlangsung kekuasaan Inggris di Hindia Belanda, yakni dengan gubernurnya yaitu Stamford Raffles. Selanjutnya setelah adanya konvensi London, itu menyatakan bahwa wilayah Hindia Belanda kembali diberikan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda, yakni tahun 1816 sampai 1942. Dalam hal ini kita tidak bisa melepaskan dari sosok sentral, yaitu Gubernur Jenderal Herman William Daendels. Ini menjadi tonggak pembentukan pemerintahan modern di Indonesia yang berkuasa dari tahun 1808 sampai sekitar 1811. Melakukan pemerintahan yang sentralistik, kemudian Daendels mencopot beberapa pejabat yang korup. Ini terkait dengan periode VOC, yang mana VOC itu bangkrut. Salah satu penyebabnya adalah korupsi. Kemudian membagi wilayah menjadi 9 prefektur atau karisidenan. Kemudian kekuasaannya berlandaskan militerisme, seperti apa yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte di Perancis. Selain itu, untuk mencegah terjadinya korupsi lagi, Daendels membuat kebijakan yakni menaikkan gaji pegawai, kemudian mengangkat bupati sebagai pejabat negara. Hubungan dengan raja, di mana Daendels ini menganggap dirinya lebih tinggi daripada raja. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintah kolonial. Ini merupakan Herman William Daendels, walaupun berkuasa di Indonesia tidak begitu lama, akan tetapi menjadi tonggak pemerintahan modern di Indonesia. Selanjutnya adalah dampak imperialisme dan kolonialisme Barat. Di sini, selama pemerintahan kolonial di Indonesia, Belanda itu membuat dualisme pemerintahan, sistem birokrasi, yakni Bilendersbestuur, ya ini pemerintahan administrasi kolonial dan administrasi tradisional. Jadi Belanda itu tetap mempertahankan beberapa wilayah atau pemimpin-pemimpin tradisional. Selanjutnya, puncak tertinggi kekuasaan pada saat itu dipegang oleh Ratu Belanda yang diwakili oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Belanda juga menerapkan politik divide et impera atau adu domba, misalnya saja di Kesultanan Banten antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji anaknya sendiri, yang mana dari konflik internal itu kemudian Belanda, yaitu VOC, mendapatkan keuntungan. Selanjutnya adalah kekuasaan dan kewenangan Gubernur Jenderal meliputi seluruh keputusan politik di wilayah negara jajahan yang dikuasainya. Bupati dijadikan alat kekuasaan pemerintah kolonial, Pangreh Praja atau Pamong Praja, yang semula itu hanya digaji dengan tanah bengkok, sekarang digaji dengan uang. Selanjutnya, Jawa dijadikan tempat pemusatan pemerintahan kekuasaan dan membaginya menjadi wilayah prefektur atau karisidenan. Pada Daendels itu 9 prefektur, pada zaman Raffles itu 16 prefektur. Belanda ikut campur dalam pengambilan kebijakan raja, salah satunya tentang pengangkatan seorang patih yang harus diusulkan oleh Sultan dan disetujui oleh Gubernur Jenderal Belanda. Selanjutnya, penggunaan hukum barat, di mana Daendels membentuk 3 jenis pengadilan, yaitu pengadilan untuk orang Eropa, pengadilan untuk orang pribumi, dan pengadilan untuk orang timur asing. Ini beberapa dampak, yang mana selain itu nanti kekuasaan
penguasa pribumi itu semakin berkurang karena semakin kuatnya pemerintahan kekuasaan kolonial barat. Selain itu juga adanya dominasi pemerintah kolonial ini mengakibatkan kepercayaan rakyat terhadap para penguasa lokal menjadi berkurang. Pemerintah kolonial Belanda kemudian merombak struktur birokrasi di Indonesia, kemudian disesuaikan dengan struktur birokrasi modern. Ini merupakan struktur birokrasi zaman Hindia Belanda. Di sini tertinggi adalah gubernur jenderal, kemudian dibantu residen, ada asisten residen, controller, kemudian ini pemerintahan pribumi. Di sini ada bupati, patih, wedono, dan camat. Gubernur jenderal merupakan penguasa tertinggi di Hindia Belanda, kemudian residen merupakan pimpinan dari karesidenan. Kemudian asisten residen berkuasa di daerah administrasi atau afdeling setingkat kabupaten. Kemudian controller atau wedono itu berkuasa di wilayah administrasi kepemerintahan. Di sini di bawah kabupaten akan tetapi di atas kecamatan. Kalau sekarang di Indonesia sudah dihapuskan sistem wedono ini. Selanjutnya adalah respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme, ini khususnya dalam bidang politik, yakni munculnya nasionalisme Indonesia, kemudian strategi perjuangan yang dilakukan berbeda-beda, ada yang kooperatif, ada yang non-kooperatif, ada yang mau bekerja sama dengan Belanda, ada yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Sebelum abad 20 itu perjuangannya bercorak fisik ya, atau militer. Setelah abad 20 itu muncul organisasi modern. Di sini ditandai dengan berdirinya organisasi modern pertama di Indonesia, yakni Budi Utomo tahun 1908 sebagai titik awal kebangkitan nasional Indonesia. Kemudian perjuangan juga dilakukan melalui Volksraad. Volksraad ini merupakan Dewan Rakyat atau sekarang DPR yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Selain itu di Indonesia khususnya setelah berakhirnya Perang Dunia II itu mulai muncul organisasi-organisasi yang bercorak radikal yang mana dengan tegas menuntut untuk Indonesia merdeka. Antara lain ada Partai Nasional Indonesia atau PNI dengan tokohnya adalah Soekarno. Kemudian ada Partai Komunis Indonesia (PKI) yang kemudian melakukan pemberontakan tahun 1926 dan 1927 walaupun akhirnya gagal. Ada peristiwa penting lagi yaitu tanggal 28 Oktober 1928 yakni dilaksanakannya Kongres Pemuda II yang mana hasilnya adalah Sumpah Pemuda. Kemudian berdiri organisasi moderat ini setelah Belanda itu membuat kebijakan yang lebih represif terhadap organisasi-organisasi. Hal ini disebabkan oleh pemberontakan PKI tahun 1926-1927 yang mengakibatkan Belanda lebih berhati-hati kembali terhadap organisasi pergerakan. Di sini muncul organisasi moderat seperti Gerindra, Parindra, dan GAPI. Adapun tujuan GAPI yang terkenal adalah Indonesia Berparlemen. Jadi menuntut kepada pemerintah kolonial Belanda untuk membuatkan parlemen sendiri di Hindia Belanda. Kemudian tahun 1936 itu muncul petisi Sutarjo, isinya permohonan untuk Indonesia memiliki pemerintahan otonom sendiri di bawah persemakmuran dari Belanda. Kemudian ini akhirnya pemerintah kekuasaan Belanda berakhir setelah wilayah Indonesia dikuasai oleh Jepang dengan adanya perjanjian Kalijati, yakni tanggal 8 Maret 1942, yang mana wilayah Indonesia atau wilayah Hindia Belanda saat itu diambil alih oleh Jepang dan membuat berakhirnya pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ini merupakan beberapa dampak dan respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme Barat di Indonesia, khususnya dalam bidang politik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.